Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome my channel. Saya Rika Dasmi Wardani dengan NIM 2014040048. Pada kali ini saya akan bikin video pengganti UAS evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menonton teman-teman. Materi yang pertama yaitu validitas tes dan reliabilitas tes. Pembahasannya, pengertian validitas tes. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas tes merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu tes. Validitas suatu tes berhubungan dengan tingkat akurasi tes tersebut. Tes bisa dikatakan valid jika tes tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang akan hendak diukur. Adapun teknik-teknik dari validitas tes. Ada 5 teknik. Yang pertama yaitu validitas muka atau face validity. Merupakan tipe validitas yang paling rendah signifikansinya, karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Apabila isi alat ukur itu telah tampak sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka bisa dikatakan validitas muka itu telah terpenuhi. Yang kedua, validitas isi atau content validity. Merupakan validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri sebagai alat ukur hasil belajar. Sejauh mana belajar peserta didik isinya sudah dapat mewakili secara menyeluruh terhadap materi yang seharusnya diujikan. Yang ketiga, validitas empiris atau empirical validity. Merupakan validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan suatu kriteria. Kriteria tersebut adalah ukuran yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan oleh pengukuran. Yang keempat yaitu validitas konstruksi atau construct validity. Merupakan validitas yang ditilik dari segi susunan, kerangka atau rekaan. Suatu tes memiliki validitas konstruksi jika tes hasil belajar tersebut dapat ditinjau dari segi susunannya yang dapat secara tepat mencerminkan suatu konstruksi dalam teori psikologis. Yang kelima, validitas faktor atau factorial validity. Merupakan korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya. Cara mengukur validitas tes. Cara yang pertama yaitu dengan teknik korelasi produk moment. Yang pertama yang A-nya ialah korelasi produk moment dengan simpangan. Ini ada rumus untuk mengukur validitas suatu tes. Teman-teman bisa melihat pada layar. Rumusnya ialah RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat dengan simpangan, di mana RXY itu merupakan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Sigma XY itu ialah jumlah perkalian antara variabel X dan Y. Sigma X kuadrat itu adalah jumlah dari kuadrat nilai X. Sigma Y kuadrat adalah jumlah dari kuadrat nilai Y. Untuk menginterpretasikan tingkat validitas, maka koefisien korelasi dikategorikan pada kriteria sebagai berikut. Untuk nilai R-nya dari nilai 0,81 sampai 1,00, interpretasinya itu sangat tinggi. Untuk nilai 0,61 sampai 0,80
interpretasinya itu tinggi. Untuk nilai 0,41 sampai 0,60 interpretasinya itu cukup. Untuk nilai 0,21 sampai 0,40 interpretasinya itu rendah. Untuk nilai 0,0 sampai 0,20 interpretasinya itu sangat rendah. B. Korelasi produk momen dengan angka kasar. Untuk ini kita gunakan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Pengertian reliabilitas tes. Reliabilitas berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran itu dapat dipercaya. Menurut Sumadi Suryabrata tahun 2004, reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Adapun teknik-teknik dari reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas tes ulang atau test retest reliability adalah derajat di mana skor tes tetap konsisten sepanjang masa. Ia menunjukkan sebaran skor yang terjadi dari beberapa kegiatan ujian sebagai hasil dari kesalahan pengukuran. Reliabilitas ini biasanya menggunakan formula 20 atau KR20 dan formula 21 atau KR21. Yang kedua, reliabilitas belah dua atau spill half reliability merupakan jenis reliabilitas yang didasarkan pada konsistensi internal dari suatu tes. Karena prosedur reliabilitas belah dua ini hanya memerlukan satu kali ujian, maka sumber kesalahan pengukurannya itu dapat dikurangi. Yang terakhir yaitu reliabilitas koefisien alfa. Ada rumusnya pada layar, teman-teman bisa melihat dengan keterangan RI sama dengan reliabilitas instrumen dan K sama dengan banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Selanjutnya, cara mengukur reliabilitas suatu tes. Misalnya seorang guru hendak melihat reliabilitas tes yang telah dibuatnya. Setelah melakukan 2 kali pengukuran, didapatkan skor tes sebagai berikut. Ada tabel, teman-teman bisa melihat pada tabel. Ada 3 kolom. Kolom yang pertama itu subjek dari A sampai J dengan N-nya tuh sebanyak 10. Kemudian hasil tes pertama yaitu X1 dengan sigma jumlah X1-nya 458, jumlah X1 kuadrat 21.160. Kemudian hasil tes kedua atau X2 dengan berjumlah 457, sigma X2 kuadratnya berjumlah 21.037. Koefisien reliabilitas tes di atas dapat dihitung dengan menggunakan formula korelasi produk momen dari person sebagai berikut. Bisa dilihat kita menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 0,954. Maka dengan demikian korelasinya sebesar 0,954 menggambarkan bahwa reliabilitas tes ini cukup tinggi. Baiklah, sekarang masuk kepada materi kedua, yaitu tentang analisis tes
yang terdiri dari indeks kesukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitas. Yang pertama yaitu indeks kesukaran. Indeks kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal. Indeks kesukaran ini berkisar antara 0,0 sampai 1,0. Adapun rumus dalam mencari indeks kesukaran ialah indeks kesukaran atau P sama dengan B per JS, di mana P itu merupakan indeks kesukaran, B itu banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan mudah, dan JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Berdasarkan ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, soal dengan P 0,0 sampai 0,30 adalah soal sukar. Yang kedua, soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang. Yang ketiga, soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah. Misalkan jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas adalah 40 orang. 40 orang siswa tersebut 12 orang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan betul. Maka indeks kesukarannya ialah, dalam soal tersebut kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus, yaitu indeks kesukaran P sama dengan B per JS. Maka kita dapatkan P-nya adalah 0,3. Berarti soal ini berada dalam kategori sedang. Adapun contoh analisis tesnya ialah contoh analisis tes indeks kesukaran. Perhatikan, berdasarkan perhitungan hasil tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada tabel. Pada tabel terlihat bahwa sebagian berada pada kategori mudah. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu salah satu siswa sudah memahami materi yang diberikan sehingga untuk menyelesaikan soal tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan membuat kategori soal tersebut menjadi kategori yang mudah. Pada butir soal dapat dikategorikan sedang karena sebagian siswa dapat menjawab soal yang diberikan dengan benar tetapi masih kurang tepat. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan peserta ujian pada mata kuliah sampel pada 2 masa ujian itu sangat rendah. Hal ini mungkin disebabkan karena peserta ujian tidak atau belum belajar dengan maksimal. Selanjutnya yaitu tentang daya pembeda. Daya pembeda soal yaitu kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut dengan indeks diskriminasi atau bisa dilambangkan dengan D. Nilainya berkisaran antara 0,0 sampai 1,0. Pada daya pembeda ini berlaku tanda negatif yang digunakan jika sesuatu soal itu terbalik, yang menunjukkan kualitas tes T-nya yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. Adapun rumus untuk mencari daya pembeda ialah BA dikurang B besar B kecil per JA dikurang JB sama dengan PA dikurang PB atau D sama dengan BA dikurang BB per JA. Adapun D itu sama dengan daya pembeda, J jumlah peserta tes, JA banyak peserta kelompok atas, JB banyak peserta kelompok bawah. BA adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar. BB banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar. PA proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, atau ingat P sebagai indeks kesukaran, sedangkan PB adalah proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Selanjutnya yaitu tentang analisis soalnya. Contoh analisis tesnya. Contoh analisis tes daya pembeda. Berdasarkan perhitungan hasil daya pembeda soal dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tabel itu terdapat 50% soal dengan kategori daya pembedanya sangat baik, 50% dengan kategori cukup,
Butir-butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang mempunyai indeks diskriminasinya 0,4 sampai 0,7. Tetapi, sebagian butir soal itu tergolong pada kategori cukup. Pada kasus tersebut, soal tetap boleh dipakai karena soal tersebut memiliki daya pembeda, yaitu masih dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Perlu diingat bahwa soal-soal itu tidak harus memiliki daya pembeda yang tinggi. Sehingga jika terdapat soal dengan kategori cukup yang mempunyai indeks diskriminasi 0,2 sampai 0,4 tetap boleh dipakai. Selanjutnya tentang validitas. Validitas adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris, guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Validitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu validitas tes hasil belajar. Validitas tes hasil belajar ini dikelompokkan juga menjadi dua. Yang pertama validitas logis. Mengandung arti penalaran sehingga validitas logis itu untuk suatu instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid itu dipandang terpenuhi karena instrumen itu telah dirancang sebaik mungkin menurut ketentuan yang ada. Validitas logis itu dapat dicapai oleh sebuah instrumen terdiri dari dua, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Yang kedua, validitas empiris. Mengandung arti kata pengalaman, sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dengan pengalaman. Adapun kriteria yang digunakan dalam validitas empiris adalah validitas konkuren dan validitas prediksi. Kemudian yang kedua ialah validitas item tes hasil belajar. Tinggi rendahnya validitas suatu tes secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh validitas yang dimiliki oleh masing-masing butir item yang membangun tes tersebut. Semakin besar dukungan yang diberikan oleh butir-butir item terhadap tes hasil belajar, maka tes tersebut akan semakin dapat menunjukkan kemantapannya. Item tes hasil belajar dapat dikatakan valid apabila skor-skor pada butir item yang bersangkutan memiliki kesesuaian arah dengan skor totalnya. Suatu butir item dikatakan valid jika skor item yang bersangkutan berkorelasi positif yang signifikan dengan skor total. Untuk menentukan valid tidaknya suatu butir item dapat digunakan teknik korelasi produk momen dan korelasi poin biserial dengan rumus ialah RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Adapun yang dimaksud dengan RXY adalah koefisien korelasi, sedangkan N adalah banyaknya subjek, sigma X adalah jumlah skor item, sigma Y jumlah skor total, sigma XY adalah jumlah perkalian skor item, sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat skor item, sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat skor item. Kemudian ada contoh analisis validitas. Contoh analisis tesnya itu analisis butir soal matematika mencari segitiga. Setelah dilakukan tes pada siswa diperoleh hasil ujian validitas menunjukkan RXY besar dari R tabel, maka soal dikatakan valid. Sebaliknya RXY kecil sama R tabel, maka soal dikatakan tidak valid. Adapun hasil uji butir soal menggunakan rumus-rumus korelasi produk dengan jumlah siswanya yaitu 39 dan taraf signifikansinya 5%. Bisa dilihat pada tabel berikut
Dari 10 butir soal itu terdapat 70% atau 7 soal yang dinyatakan valid dan 30% 3 soal yang dinyatakan tidak valid. Kemudian selanjutnya ialah reliabilitas. Reliabilitas instrumen adalah keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliabel atau tidak berubah-ubah dan konsisten. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur subjek atau objek yang sama pada waktu yang berbeda dan pengukuran itu dilakukan oleh orang yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes yaitu 1. Kemampuan peserta tes atau subjek uji coba. 2. Semakin besar jumlah peserta tes, maka semakin besar pula reliabilitasnya. Yang 3. Panjang pendeknya tes. Keempat, evaluasi yang subjektif juga akan menurunkan reliabilitas. 5. Hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Adapun contoh analisis tesnya ialah berdasarkan perhitungan reliabilitas dengan menggunakan persamaan 2 dan taraf signifikan 5% dengan N39, maka diperoleh nilai R tabel sama dengan 0,316. Sedangkan nilai R hitungnya sama dengan kategori sangat tinggi. Artinya hasil-hasil pengukuran dengan menggunakan tes tersebut secara berulang kali terhadap subjek yang sama senantiasa menunjukkan hasil yang tetap sama dan korelasinya sangat tinggi. Materi selanjutnya yaitu materi 3 tentang pengembangan alat evaluasi aspek sikap. Pembahasan pertama tentang pengertian penilaian sikap. Secara bahasa, sikap berarti pernyataan evaluasi terhadap objek, orang, atau peristiwa. Secara istilah ialah sikap yaitu kecenderungan mental seseorang yang bertanggung jawab atas cara dia berpikir atau merasakan seseorang atau sesuatu. Sedangkan menurut Sarwono, sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja dari seseorang terhadap sesuatu. Jadi, evaluasi sikap itu adalah upaya yang sistematis untuk mengukur tingkatan belajar siswa yang telah dijalani berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak, berpikir, berpersepsi dalam menghadapi objek, ide, sesuatu, dan nilai yang meliputi aspek afektif, kognitif, maupun konoktif. Selanjutnya ada kategori penilaian sikap. Ada beberapa jenis kategori ranah afektif, antara lain 1. Receiving atau attending. Kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus yang datang dari luar. Receiving atau attending adalah peserta didik dibina agar mereka mau menerima nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka. Yang kedua ada responding, reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang dari luar. Responding adalah reaksi peserta didik setelah diberikan stimulus, sehingga peserta didik itu memiliki keinginan untuk lebih mempelajarinya dan menggali lagi pengajaran yang telah didapat. Yang ketiga ada following, berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap stimulasi. Pada tahap following ini, peserta didik mampu menilai baik atau buruk pengajaran yang telah didapat dan dampak apa yang ditimbulkan dari pengajaran tersebut. Yang keempat ada organisasi. Pengembangan nilai ke dalam satu sistem organisasi termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain. Pada tahap ini, peserta didik telah menerapkan apa yang telah didapat ke dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk pola hidup peserta didik yang baik dan konsisten untuk jangka waktu yang lama. Yang terakhir yaitu karakteristik nilai atau internalisasi nilai. Keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Tahap ini merupakan tahap akhir di mana peserta didik itu telah benar-benar menerapkan nilai-nilai pengajaran yang telah didapatnya ke dalam kehidupan sehari-hari.
dan dapat mengubah pola pikir dan tingkah laku dari yang mungkin kurang baik menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada skala pengukuran ranah afektif. Ada beberapa skala yang digunakan untuk pengukuran atau penilaian ini. Yang pertama yaitu skala Likert. Berikut ini disajikan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyusun skala Likert. Yang pertama yaitu pilih variabel aktif yang akan dinilai. 2. Susun rangkaian pernyataan kesukaan dan ketidaksukaan terkait dengan variabel afektif. 3. Minta beberapa orang untuk mengklasifikasikan pernyataan Anda sebagai pernyataan positif atau negatif. 4. Tentukan banyaknya dan frase respon dari setiap pernyataan. 5. Persiapkan angket evaluasi diri untuk memberikan petunjuk kepada siswa tentang bagaimana merespon dan menetapkan bahwa angket tersebut harus dilengkapi dengan nama identitas. Yang keenam yaitu uji cobakan angket. Jika memungkinkan, gunakan siswa selain subjek penelitiannya. Yang ketujuh yaitu berikan skor pada angket. Dan yang terakhir ialah identifikasi dan rapikan pernyataan dan tentukan koefisien korelasinya. Yang kedua yaitu skala Troughton. Skala Troughton sebelumnya digunakan harus mengetahui interval jarak setiap skala. Hal inilah yang membutuhkan sedikit usaha untuk membuatnya. Di sini ada teknik penyusunan skala Troughton. Yang pertama yaitu buatlah pernyataan sebanyak mungkin yang mewakili seluruh konstruk yang akan diukur. Yang kedua itu item yang sudah dibuat kemudian diisi oleh penilai yang nilainya 25 sampai 50 penilai untuk meletakkan pernyataan ke dalam kontinum berdasarkan favorabilitasnya. Yang ketiga yaitu menentukan nilai skala. Yang keempat yaitu menilai validitasnya. Yang kelima, menentukan nilai skala yang valid. Selanjutnya yang terakhir yaitu membuat skala yang akan disebar yaitu terdiri atas dua pilihan jawaban, yaitu ya atau tidak. Yang ketiga yaitu skala semantis diferensial. Semantis differential scales adalah teknik skala dalam sekelompok item yang disebut skala unscored atau skala jangkar, atau yang membatasi setiap bipolar adjectives, yaitu sikap yang berlawanan. Secara teori, skala semantis diferensial ini membatasi beberapa bipolar adjectives yang dapat direpresentasikan sebagai garis lurus atau daerah yang saling berkaitan. Yang keempat yaitu skala Fishbane. Sebuah instrumen yang dikembangkan oleh Norton tahun 1984 memberikan ilustrasi yang menarik bagaimana suatu model itu dapat dioperasikan dengan menggunakan teknik Likert yang telah dimodifikasikan. SPAES atau The Sport Plus Attitude Scales telah mendesain ukuran dari sikap ke arah pendidikan fisik pada kelas 5-8. Langkah pertama dalam pengembangan SPAS itu melibatkan identifikasi atribut yang relevan dengan sikap siswa pada olahraga. Kemudian ada langkah-langkah penilaian sikap. Langkah-langkah penilaian sikap menurut Sumarprana dan Hatta tahun 2004 terdiri dari yang pertama yaitu sikap terhadap mata pelajaran. Sikap yang seharusnya memiliki sikap yang lebih baik pada suatu mata pelajaran, misalnya matematika pada akhir semester daripada ketika mata pelajaran tersebut diberikan pertama kali. Setidaknya siswa tidak memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran setelah pembelajaran itu berlangsung. Yang kedua, sikap positif terhadap belajar. Siswa diharapkan memiliki sikap yang baik terhadap belajar. Siswa yang memiliki sikap positif itu terhadap belajar cenderung menjadi pembelajar masa depan. Yang ketiga, sikap positif terhadap diri sendiri. Meskipun harga diri siswa dipengaruhi oleh keluarga dan kejadian di luar sekolah,
Hal-hal yang terjadi di kelas diharapkan dapat meningkatkan harga diri siswa. Yang terakhir yaitu sikap positif terhadap perbedaan. Siswa perlu mengembangkan sikap yang lebih toleran dan menerima perbedaan seperti etnik, gender, kebangsaan, dan keagamaan. Selain itu, penilaian afektif juga melihat fokus ini semacam kejujuran, integritas, keadilan, dan nilai kebebasan. Selanjutnya materi kelima yaitu tentang langkah-langkah penilaian aspek keterampilan. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Adapun indikator untuk mengukur kemampuan tersebut adalah beberapa aspek pedagogis maupun akademis guru, yaitu aspek kemampuan dalam mengelola pembelajaran di kelas, aspek pengembangan diri, dan aspek penguasa akademik. Kemudian ada teknik penilaian keterampilan. Ada 4 teknik penilaian keterampilan. Yang pertama itu praktik, ialah mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Kemudian ada produk, mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Kemudian ada project, mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas project dalam periode atau waktu tertentu. Yang terakhir yaitu portofolio, sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan. Tahap-tahap penilaian keterampilan. Penilaian aspek keterampilan ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan penilaian praktik. Adapun langkah-langkah dari perencanaan penilaian praktik ialah 1. Menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui penilaian praktik. Dalam hal ini adalah KD dari KI 4. Yang 2. Menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang akan dinilai. 3. Menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian. 4. Menyusun tugas sesuai. 5. Menguji cobakan tugas. Yang terakhir yaitu menyusun kriteria atau batas kelulusan atau batas standar minimal capaian kompetensi siswa. Yang B-nya yaitu menyusun kisi-kisi penilaian praktik. Di sini ada contoh penilaian praktik. Bisa dilihat pada gambar contoh kisi-kisinya, yaitu nama sekolahnya ialah SMP Kramas untuk kelas 8 semester genap tahun pelajaran 2018-2019 dengan mata pelajaran matematika. Ada 5 kolom untuk yang kolom pertama nomor, kemudian ada KD-nya, kompetensi dasar, dengan ada 2 kompetensi dasar yaitu 4.7 dan 4.8. 4.7-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling lingkaran dan luas daerah lingkaran. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam 2 lingkaran. Materinya lingkaran, kemudian indikatornya ada 5 indikator dengan teknik penilaian praktik. Yang ke-C, penyusunan instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penilaian praktik harus memenuhi kriteria tertentu. Yang pertama, kriteria tugas, yaitu mengarahkan siswa untuk menunjukkan capaian hasil belajar. 2. Dapat dikerjakan oleh siswa. 3. Mencantumkan waktu atau kurun waktu pengerjaan tugas. 4. Sesuai dengan taraf pengembangan siswa. 5. Sesuai dengan konten atau cakupan kurikulum. 6. Bersifat adil. Kemudian kriteria lembar pengamatan. 1. Aspek yang dinilai dalam praktik tersebut lengkap dan tepat. 2. Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan dalam menyelesaikan praktik harus nampak. 3. Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. 4. Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan pengamatan. Yang terakhir, kriteria rubrik.
Memuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu. 2. Memiliki indikator yang diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada instrumen atau sistematika pada hasil kerja siswa. 3. Dapat mengukur kemampuan yang diukur valid. 4. Dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa. Kemudian dapat memetakan kemampuan siswa dan disertai dengan penskoran yang jelas. Tahap yang kedua yaitu tahap perencanaan penilaian produk. Adapun langkah-langkahnya ialah 1. Menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai dengan penilaian produk. Dalam hal ini adalah KD dari KI 4. 2. Menyusun indikator proses dan hasil belajar sesuai kompetensi. 3. Merencanakan apakah tugas produk yang dihasilkan bersifat individu atau kelompok. 4. Merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok. 5. Menyusun instrumen dan rubrik penilaian. 6. Menyusun kriteria atau batas kelulusan atau batas standar minimal capaian kompetensi siswa. Yang ke-B ada penyusunan kisi-kisi produk. Ini ada contoh kisi-kisi penilaian produk. Ada kolom yang pertama ada kompetensi dasar, ada 3 kompetensi dasar, kemudian materinya bilangan, dengan ada 6 indikator dengan teknik penilaian produk. Selanjutnya penyusunan instrumen. Ada kriteria. Yang pertama kriteria tugas. 1. Mengarahkan pada pencapaian indikator hasil belajar. 2. Dapat dikerjakan oleh siswa. 3. Dapat dikerjakan selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri. 4. Sesuai dengan taraf perkembangan siswa. 5. Memuat materi yang sesuai dengan cakupan kurikulum. 6. Bersifat adil. Dan terakhir mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas. Adapun kriteria lembar penilaian produk ialah 1. Kemampuan pengelolaan. 2. Relevansi. 3. Keaslian. Dan terakhir kelengkapan dan ketepatan aspek yang dinilai dalam produk. Kemudian ada kriteria rubrik. 1. Dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur. 2. Sesuai dengan indikator. 3. Memiliki indikator yang menunjukkan kemampuan yang dapat diamati. 4. Memiliki indikator yang menunjukkan kemampuan yang dapat diukur. 5. Dapat memetakan kemampuan siswa. Terakhir, rubrik menilai aspek-aspek penting pada produk yang dihasilkan. Tahap yang ketiga yaitu perencanaan penilaian proyek. Adapun langkah-langkah penilaian proyek yang pertama, menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai melalui proyek. 2. Penilaian proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek. 3. Menyusun indikator proses dan hasil belajar sesuai kompetensi. 4. Menentukan kriteria yang menunjukkan capaian indikator pada setiap tahapan pengerjaan proyek. 5. Merencanakan apakah tugas bersifat individu atau kelompok. Selanjutnya, merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok. Dan terakhir yaitu menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian. Yang ke-B, penyusunan kisi-kisi penilaian proyek. Di sini ada contoh kisi-kisinya. Dengan kompetensi dasar ada 3 kompetensi dasar. Materinya bilangan. Indikator ada 6 indikator dengan penilaian proyek. Selanjutnya ada penyusunan instrumen. Adapun instrumennya terdapat kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tugas. 1. Mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. 2. Dapat dikerjakan oleh siswa. 3. Dapat dikerjakan selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri. 3. Sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Selanjutnya, memuat materi yang sesuai dengan cakupan kurikulum. Selanjutnya, bersifat adil. Dan terakhir, mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas. Kriteria lembar penilaian proyek. 1. Kemampuan pengelolaan. 2. Relevansi. 3. Keaslian. Dan 4. Inovasi dan kreativitas. Kemudian ada kriteria rubrik. 1. Dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur. 2. Sesuai dengan indikator. 3. Memiliki indikator yang menunjukkan kemampuan yang dapat diamati. 4. Memiliki indikator yang menunjukkan kemampuan yang dapat diukur. 5. Dapat memetakan kemampuan siswa.
6. Menilai aspek-aspek penting pada proyek siswa. Selanjutnya materi kelima yaitu tentang menilai dan men-score, penilaian dengan norm reference set dan kriterium reference set, serta menentukan batas lulus. Pembahasan yang pertama tentang men-score dan menilai. Adapun pengertian dari men-score dan menilai. Pengertian dari men-score. Skor adalah hasil pekerjaan men-score atau memberikan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir dari sebuah tes yang telah dijawab betul oleh siswa dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Yang kedua ada menilai. Nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Maka, nilai sering disebut dengan skor standar atau standar skor. Adapun perbedaan dari penskoran dan penilaian adalah penskoran yaitu perhatian utama ditujukan kepada kecermatan dan kemantapan. Penilaian perhatian utama ditujukan kepada validitas dan kegunaannya. Di samping penyusunan dan pelaksanaan tes itu sendiri, men-score dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan yang luar biasa dari penilai, ditambah dengan kebijaksanaan tertentu. Nama lain dari men-score adalah memberi angka. Kemudian ada macam-macam men-score. Dalam hal pekerjaan men-score atau menentukan angka, dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu 1. Pembantuan menentukan jawabannya benar disebut dengan kunci jawaban. 2. Pembantu menyeleksi jawabannya benar dan yang salah disebut kunci scoring. Ketiga, pembantu menentukan angka disebut dengan pedoman penilaian. Selanjutnya yaitu menilai dengan acuan atau norm reference set dan kriterium reference set. Yang pertama yaitu penilaian acuan norma atau PAN atau norm reference set evaluation. Penilaian acuan norma atau norm reference set test itu secara umum menunjukkan di mana peringkat seseorang dalam kelompok orang yang mengikuti tes. Secara singkat, dapat dirumuskan bahwa penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Adapun ciri-ciri dari penilaian acuan normatif. Yang pertama yaitu penilaian acuan normatif itu digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Yang kedua, penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Yang ketiga, nilai hasil dari penilaian acuan normatif tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan. Yang ketiga, penilaian acuan normatif memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya. Yang kedua, penilaian acuan patokan yang disingkat dengan PAP atau Criterium Reference Set Evaluation. PAP adalah singkatan dari penilaian acuan patokan atau yang disebut juga dengan CRT, Criterium Reference Set Evaluation. Ada 2 pengertian dalam penggunaan kata kriterion dalam ungkapan Criterion Reference Set Test Item, yaitu menunjukkan hubungan antara tujuan-tujuan yang bersifat behavioral atau performance atau penampilan dan soal-soal tes yang dibuat menunjukkan spesifikasi ketetapan penampilan yang dituntut untuk dinyatakan sebagai penguasaan atau masteri. Suatu penilaian disebut PAP jika dalam melakukan penilaian itu mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun ciri-ciri dari PAP ialah 1.
memiliki kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sejak awal pembelajaran. 2. Kriteria yang digunakan bersifat mutlak, tidak kemampuan atau kelulusan peserta didik ditentukan oleh tercapai tidaknya kriteria tersebut. 3. Menggunakan prinsip belajar tuntas atau mastery learning. Adapun manfaat dari PAP adalah 1. Dengan PAP, setiap peserta didik dapat mengetahui apa yang telah dan belum dikuasainya. 2. Melalui PAP, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan tes awal atau pre-test dan tes akhir atau post-test. Yang ketiga, PAP juga dapat digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, kurang terkontrolnya penguasaan materi, terdapat siswa yang diuntungkan atau dirugikan, dan tidak dipenuhinya nilai-nilai kelompok berdistribusi normal. Perbedaan CRT dan NRT yang didasarkan atas 3 kriteria. 1. Berdasarkan pengembangan tesnya. Adapun perbedaan dari CRT dan NRT ialah 1. Untuk CRT atau PAP. CRT hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Sedangkan NRT atau PAN, soal tes itu tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. 2. Untuk CRT, setiap tes mempunyai prasyarat agar siswa menunjukkan performance seperti yang tercantum dalam TIK. Untuk NRT, tidak perlu terlebih dahulu menentukan secara pasti performance yang diharapkan sebelum tes itu disusun. Untuk CRT yang ketiga, dasar pertimbangan untuk diterimanya performance tertentu harus didasarkan pada kriteria tertentu. Sedangkan untuk NRT-nya, dasar pertimbangan diterimanya performance berdasarkan hasil perolehan nilai yang didapat oleh siswa. Yang keempat, untuk CRT mementingkan butir tes sesuai dengan perilaku. Sedangkan NRT-nya membuat tes dalam kategori sedang. Yang kedua, perbedaan berdasarkan standar performance. CRT-nya yang pertama yaitu standar performance ditentukan dalam bentuk tingkah laku. Sedangkan di NRT, standar performance-nya berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa dihubungkan dengan siswa lain yang menempuh tes tersebut. Di CRT yang kedua yaitu pengukuran performance-nya dalam menempuh tes didasarkan pada standar performance yang telah ditetapkan. Sedangkan NRT itu prestasi siswa adalah 80% dari siswa lain. Pada CRT yang ketiga ialah distribusi nilai tidak menyerupai kurva normal. Sedangkan NRT-nya penilaian didasarkan pada apa adanya hasil prestasi siswa. Yang terakhir pada CRT ialah didasarkan pada batas kelulusan atau KKM. Sedangkan NRT perolehan nilai berdasarkan pada kelompok atau kelas. Perbedaan yang ketiga yaitu berdasarkan maksud tes. Pada CRT yaitu yang dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang, mendiagnosa belajar siswa. Sedangkan di NRT untuk mengadakan seleksi pada individu atau membuat ranking. Pembahasan terakhir yaitu tentang menentukan batas lulus. Yang pertama yaitu batas lulus. Batas kelulusan hasil penilaian mempunyai kaitan erat dengan kedua sistem penilaian sebelumnya yaitu PAN dan PAP. Dengan demikian, ada batas kelulusan yang berorientasi pada penilaian acuan norma atau PAN, yakni batas lulus aktual dan batas lulus ideal. Batas lulus tersebut mengisyaratkan penggunaan nilai rata-rata kelas dan simpangan baku. Di samping itu, ada pula batas kelulusan yang berorientasi kepada sistem penilaian acuan patokan atau PAP, yakni batas lulus purposif yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, batas kelulusan adalah nilai minimum yang digunakan untuk menentukan apakah siswa dinyatakan lulus atau tidak. Batas lulus ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, batas lulus aktual. Batas lulus aktual atau BLA dihitung berdasarkan nilai rata-rata aktual yang dicapai oleh kelompok siswa.
Sebelum menentukan BLA terlebih dahulu dihitung nilai rata-rata dan standar deviasinya. Siswa dinyatakan lulus jika memiliki skor di atas BLA. Dengan rumus batas lulus aktual sama dengan nilai rata-rata ditambah 0,25 dikali standar deviasi. Yang kedua, batas lulus ideal. Menentukan batas lulus ideal atau BLI juga menggunakan rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi. Akan tetapi ada perbedaan dalam cara menentukan rata-rata ideal dan simpangan baku tersebut. Perbedaannya adalah pada BLI rata-rata ideal sama dengan setengah kali skor maksimal yang mungkin dicapai, dan standar deviasinya sama dengan sepertiga dari nilai rata-rata ideal. Jadi rumusnya ialah batas lulus ideal sama dengan rata-rata ideal ditambah standar deviasi, sama dengan X skor maksimal ditambah X rata-rata ideal. Yang ketiga, batas lulus purposif. Menentukan batas lulus purposif atau BLP tidak perlu menghitung rata-rata ideal maupun standar deviasi, karena BLP mengacu pada penilaian acuan patokan atau PAP. Nilai dibuat berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan. Materi terakhir, materi ke-6 ialah tindak lanjut hasil evaluasi. Pembahasannya, yang pertama adalah pengertian tindak lanjut hasil evaluasi. Tindak lanjut evaluasi pembelajaran itu dilakukan apabila hasil dari evaluasi pembelajaran kurang, sehingga perlu dilakukannya tindak lanjut. Evaluasi proses pembelajaran tindak lanjut pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya dan evaluasi pembelajarannya. B. Kegiatan dalam tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran. 1. Identifikasi kelebihan dan kelemahan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Laporan hasil pembelajaran perlu dilihat dan dipelajari oleh pengambil kebijakan pendidikan. Dengan mengetahui hasil laporan, maka kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran akan teridentifikasi secara baik. Keberhasilan dan kegagalan dalam hasil evaluasi pembelajaran terjadi karena faktor-faktor. 1. Faktor akademik. 2. Non-akademik. Hal ini menyangkut bisa saja faktor ketidakharmonisan keluarga. Yang ketiga itu peserta didik itu sendiri. Maka perlu dilakukan wawancara dengan peserta didik yang bersangkutan, orang tua atau teman dekatnya. 2. Peningkatan hasil belajar. Setelah mengetahui berbagai bentuk kegagalan yang ada, maka perlu diadakan peningkatan pembelajaran. Proses pembelajaran yang maksimal akan mengakibatkan hasil belajar yang baik. Yang ketiga, merancang program pembelajaran remedi atau perbaikan. Program pembelajaran remedi merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran remedi adalah 1. Analisis kebutuhan. 2. Merancang motivasi belajar siswa dan lainnya. 3. Melakukan pembelajaran. 4. Menyusun rencana pembelajaran. 5. Menyiapkan perangkat. 6. Melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi dikenal juga dengan nama test blueprint atau table of specification. Pengertian dari kisi-kisi adalah suatu format yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis tes atau merakit tes. Dalam menyusun kisi-kisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan supaya kisi-kisi itu tidak lepas dari kurikulum yang ada. Pembuatannya itu tidak lepas dari materi yang sudah diajarkan. Berarti kisi-kisi ini merupakan gambaran umum dari butir soal. Adapun syarat-syarat dari pembuatan kisi-kisi ialah 1. Mewakili isi kurikulum. 2. Komponen soal jelas dan singkat.
3. Soal disusun sesuai dengan butir soal. 4. Bisa mempermudah penyusunan butir soal. 5. Soal sesuai dengan yang pernah diajarkan. Yang kelima ialah menganalisis hasil evaluasi. Belajar dan mengajar sebagai suatu proses mengandung 3 unsur, yaitu 1. Tujuan pengajaran, 2. Pengalaman atau proses belajar mengajar, dan yang ketiga adalah hasil belajar. Agar dapat memanfaatkan hasil ujian secara efektif, perlu diadakan analisis terhadap hasil tes atau ujian yang telah dilakukan oleh para siswa. Caranya yaitu dengan membuat tabel spesifikasi yang mampu menunjukkan konsep atau subkonsep atau tema atau subtema kompetisi dasar mana yang belum dikuasai siswa. Di sini ada contoh tabel spesifikasi hasil analisis hasil tes untuk mata pelajaran matematika. Ada 6 kolom di sini, dan untuk kolom pertama ada KD. KD yang pertama yaitu mendeskripsikan keterampilan dasar dan keterampilan sains. Kolom kedua jumlah soal, berarti yang pertama ini jumlah soalnya 20 dengan betulnya 15. Itu untuk kolom ketiga. Persen pencapaiannya 75% dengan penguasaannya V. Berarti di sini kolom yang terakhir ada keterangan. Untuk KD kedua yaitu mengenal langkah-langkah pemecahan masalah melalui metode eksperimen atau pencobaan. Jumlah soalnya di sini 30 dengan betul 15, pencapaiannya itu 50%. Berarti penguasaannya 15 dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian ada manfaat hasil evaluasi. Salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, untuk melihat pemanfaatan hasil evaluasi ini secara komprehensif dapat ditinjau melalui berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu 1. Bagi peserta didik, 2. Bagi guru, 3. Bagi orang tua, dan 4. Bagi administrator madrasah. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Kemudian saya akhiri penjelasan dari saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.